Begitulah tukas Roky Gerung. Menurutnya masyarakat Indonesia hanya ingin mendengarkan pembelaan presiden terkait peraturan presiden yang dirinya keluarkan. Jika langsung dicabut, masyarakat akan berpikir jika Jokowi tidak mengerti dengan kebijakan yang dirinya buat. Sebenarnya orang ingin mendengar pembelaan presiden supaya ada debat tentang isu itu. Jika main cabut, publik akan berpikir jika ia tidak paham dengan apa yang ia buat. Roky menilai jika hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh Jokowi, menurutnya Jokowi akan mengerahkan para buzzernya untuk membela kebijakan yang telah dirinya keluarkan. Menurut analisis saya, buzzer belum sempat bekerja tetapi presiden malah udah cabut. Kan biasanya presiden menyebar buzzer dulu untuk membela kebijakan presiden. Nah, kalau buzzernya keok, baru presiden ambil alih. Begitulah ujar Roky Gerung. Jika perpres tersebut dicabut, Roky Gerung meminta kepada Jokowi untuk mencabut juga Undang-Undang Omnibus Law yang menurutnya sebagai payung dari perpres tersebut. Nah, presiden di sini tidak mampu mengolah apa yang ia hasilkan. Jadi kalau dicabut, lampiran tersebut ya sekalian aja cabut undang-undang payungnya. Daunnya udah siap pangkas. Lampiran itu daunnya sedangkan Omnibus Law itu akarnya. Selain itu, Roky menilai jika urusan miras ini jauh lebih kecil dengan perpres yang melindungi hak salah satu pihak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Tidak hanya itu, Roky Gerung mengungkapkan jika pencabutan perpres ini akan berimbas kepada investor yang telah menanamkan modal untuk keberlangsungan perpres tersebut. Menurutnya hal itu dapat merugikan investor sehingga Jokowi tidak adil dalam memperlakukan investor. Kemudian Roky turut mempertanyakan terkait keberadaan tim yang selalu melakukan evaluasi terhadap setiap perpres yang akan dikeluarkan. Menurutnya tim tersebut pastinya telah melakukan evaluasi terkait potensi perpres investasi miras dengan lengkap. Itu sama aja kita nonton arena tinju Mike Tyson yang selesai dalam waktu 1 menit. Seharusnya 4 atau 5 ronde lah. Ini presiden malah lempar handuk. Ini buat kecewa penonton dan sponsor. Begitulah ujarnya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang kemudian mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang juga melegalkan investasi minuman keras. Kendati menyampaikan apresiasinya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akhil Siroj mengingatkan Presiden Joko Widodo agar lebih hati-hati. Dalam pengesahan Perpres miras ini, Said Akhil Siroj menilai pemerintah terkesan tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama, etika, dan norma kemasyarakatan. Said Akhil menyampaikan ada 2 macam dalam memahami hukum Islam. Pertama, Said Akhil menyebutkan yang pertama ada yang namanya hukum syariat, yakni hukum yang jelas dan terang benderang. Ada dalam Al-Quran dan hadis sahih, baik itu perintah maupun larangan untuk hukum syariat Islam. Perintah itu misalnya sholat, puasa, Ramadan, zakat, haji, dan lain-lainnya. Said Akhil Siroj juga menyebutkan apa saja yang termasuk dalam syariat agama Islam, termasuk haramnya khamr atau minuman keras. Perpres miras pada akhirnya memunculkan penolakan dari publik. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi akhirnya mencabut peraturan presiden terkait investasi minuman keras. Pencabutan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal itu dilakukan setelah Jokowi menerima masukan dari banyak pihak. Masukan tersebut datang dari para ulama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya. Sementara itu, pengacara ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab Aziz Yanwar menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang resmi mencabut peraturan presiden terkait izin investasi minuman keras. Namun meski perpres tersebut dicabut, pihaknya menilai secara kacamata hukum, usaha miras tersebut masih tetap diperbolehkan. Diketahui sebelumnya Kepala Negara resmi mencabut perpres terkait izin investasi minuman keras. Hal itu disampaikan Jokowi langsung dalam keterangannya yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak. Mardhani Alisera juga menyayangkan Wapres tak dilibatkan dalam pembahasan perpres miras. Politisi PKS itu menyayangkan mengapa Ma'ruf Amin tak dilibatkan pembahasan perpres investasi miras. Jika mengelola negara seperti ini kurang koordinasi dan tanpa komunikasi, bisa menghasilkan keputusan amburadul. Rugi dan sayang sekali kita punya wapres yang memiliki kompeten dan berilmu, namun tidak diajak berdiskusi presiden dalam urusan-urusan penting negara. Miris. Begitulah imbuh Mardhani. Sementara sebelumnya diberitakan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengaku tak tahu menau bahkan tak dilibatkan dalam pembahasan soal izin investasi miras yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Dengan adanya pemberitaan yang begitu viral di media sosial soal perpres, Wapres Ma'ruf Amin merasa kaget. Ia pun disebut langsung melakukan langkah-langkah agar persoalan dapat diselesaikan dengan cepat.
Akhirnya, Ma'ruf Amin mengobrol dengan Jokowi empat mata mengenai Perpres izin investasi miras itu. Dan akhirnya Presiden Jokowi mencabutnya. Perpres miras dicabut, ini pesan khusus Kepala BKPM ke pengusaha. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, memuji Presiden Jokowi yang mencabut lampiran 3 Perpres tahun 2021. Bahlil menilai sikap Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa Presiden masih mau mendengar dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, selama hal itu bersifat konstruktif. Karenanya Bahlil menilai jika Presiden Jokowi bisa menjadi teladan dalam konteks pengambilan keputusan, terutama melalui kemampuannya dalam mempertimbangkan berbagai masukan konstruktif dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok agama dan organisasi kepemudaan. Meski Perpres miras sudah dicabut Presiden Jokowi, Bos Bahlil dan Menko Luhut harus tanggung jawab. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, Presiden Jokowi bisa saja mendapat bisikan yang salah terkait munculnya perpres tersebut. Dalam belet itu mengatur soal investasi miras yang belakangan mendapat penolakan dari 2 organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kata Deddy, pihak yang paling harus bertanggung jawab dalam ini bukanlah Jokowi sebagai kepala negara, melainkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya adalah perpanjangan tangan Presiden Jokowi yang mengurusi persoalan investasi. Menurut Deddy, selain karena telah membuat gaduh, pembantu Presiden Jokowi itu juga telah ikut andil menurunkan citra kepala negara karena dianggap tidak tegas atas kebijakan.